Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas kristal mineral dan batuan TA2105. Kali ini kita akan membahas kelas kristal ya. Untuk bahasan kali ini di segmen yang pertama kita akan membahas kelas kristal dari sistem kristal triklin, monoklin dan ortorombik. Ya, tentunya kalian harus remind lagi di perkuliahan sebelumnya mengenai 7 atau ada beberapa yang menyebut 6 sistem kristal. Oke, saya coba di sini ambil 7 sistem kristal. Kalau kita 7 artinya ada yang dijadikan satu tuh. Remind lagi, heksagonal dan trigonal bisa ada beberapa yang menyatakan sebagai satu sistem kristal. Nah, kelas kristal sebagai turunan dari sistem kristal. Jadi ada sistem kristal, dari sistem dibagi menjadi beberapa kelas. Ya, berdasarkan jumlah dan jenis unsur simetri yang dimilikinya. Kalau dibagi, itu terbagi dalam jumlah 32 kelas. Nah, tiap kelas memiliki nama dan simbol internasional. Ingat lagi nih simbol Hermann Meguin yang menyatakan unsur simetri, mulai dari pencerminan, ya rotasi, inversi, rotoinversi. Ya, diingat lagi. Nah, angka yang menyatakan sumbu rotasi, sedangkan M menyatakan bidang cermin. Ingat, sumbu rotasi dan bidang cermin. Itu di remind lagi. Kita akan membahas dari sistem kristal yang memiliki unsur simetri paling sedikit. Ya, ingat nanti paling sedikit sehingga yang paling banyak. Nah, di sini kita ada sistem kristal triklin dan monoklin di tabel ini. Nah, sistem kristal triklin itu ada pedial. Pedial ini hampir tidak memiliki sumbu simetri ini sebenarnya. Ya, disimbolkan dengan angka 1. Nah, sistem dari kelas kristal yang lain dari sistem kristal triklin itu ada pinakoidal. Pinakoidal memiliki titik inversi masih. Ya, jadi ada simbol 1 centang atas. Ya, itu. Oke. Tadi sudah disebutkan turunan dari sistem kristal kita memiliki 32 kelas kristal. Untuk triklin hanya ada 2 kelas, yaitu pedial yang tidak memiliki unsur simetri diberi notasi 1, notasi Hermann Meguinnya. Sedangkan yang memiliki 1 titik inversi atau 1 pusat inversi diberi kode 1 coret atas, ya. Nah, sekarang kita ke sistem kristal monoklin. Ya sama, ada sumbunya, ada 3 sumbu A, B, C atau A1, A2, A3 di beberapa literatur, tapi saya nyebut A, B, C untuk yang memiliki 3 sumbu simetri. Ya, nah biasanya disesuaikan. Di sini ada 3 kelas juga. Tadi di tabel disebutkan ada sphenoidal, domatik, dan prismatik. Ya, oke, bagaimana membaca simbol? Nah, bagaimana penulisan notasi SI, simbol internasional untuk sistem ortorombik, disesuaikan dengan urutan sumbu kristalografis. Ingat, triklin, monoklin, dan ortorombik sama, memiliki 3 sumbu kristalografis, A, B, dan C. Bedanya, masih ingat? Ya, kalau ortorombik, A dan B dan C walaupun tidak sama panjang, dia sumbu-sumbu tersebut saling tegak lurus. Nah, saya ambil contoh untuk sistem kelas kristal dari sistem ortorombik yaitu disphenoidal. Disphenoidal ya memiliki sumbu rotasi 2 ada 3 di sumbu kristalografis A, B dan C. Sumbu A, sumbu B dan sumbu C. Ya. Jadi dituliskan simbolnya 2 2 2 untuk rombik disphenoidal. Ini sistem ortorombik. Sama seperti di piramidal ada sumbu rotasi 2 ada 1 di sumbu yang C ya, berarti sumbu terakhir nih ya. Ya, itu dan memiliki bidang cermin. Ingat kalau bidang cermin diberi simbol M di sumbu A dan sumbu kristalografis B M M2. Nah, untuk ortorombik ya penulisannya ya seperti itu tadi sudah dijelaskan. Ada 3 kelas, disphenoidal, piramidal, dan dipiramidal. Ya, ini penggambarannya kita ambil contoh di kelas
rhombodisphenoidal ya. Rhombodisphenoidal ini hanya memiliki jadi dia masuk di kelas disphenoidal tentunya. Kalau ini rhombik piramidal ada di kelas piramidal, kalau rhombik dipiramidal ada di kelas dipiramidal. Nah, ini kita lihat sumbu rotasi 2 di kelas disphenoidal dari sistem ortorombik hanya memiliki unsur simetrinya hanya ada rotasi 2 di ketiga sumbunya nih ya. Nah, ada 3. Nah, untuk piramidal ada 1 di sumbu simetri yang C, sumbu simetri rotasi, dan bidang cerminnya. Nah, ini ada bidang cermin 1, ada bidang cermin yang kedua ya. Jadi ditulis simbolnya seperti ini. Sama di piramidal lebih kompleks, tentunya sumbu unsur simetrinya lebih banyak. Yaitu di kelas ortorombik. Apa itu kelas ortorombik? Ingat, A, B, dan C saling tegak lurus tapi tidak sama panjang. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Ya. Ini 3 buah sumbu rotasi 2 berimpit di sumbu A, B, dan C. Contoh ini ya, rhombodisphenoidal. Jadi Hermann McGuinn-nya dituliskan 2, 2, 2 dan tidak memiliki cermin. Ya, simbol M-nya tidak ada, hanya rotasi. Ingat, angka menunjukkan sumbu rotasi. Sekarang di bidang yang kedua saya ambil piramidal. Ya, ada 1 buah sumbu rotasi 2 berumput di C. Pasti nulisnya di belakang nih nanti. Ya. Nah, terus ada sumbu A dan B menjadi cermin. Sumbu A dan B itu menjadi cermin. Ya. A dan B menjadi cermin sehingga kita tulis MM2. Ya, sumbu A di sini sumbu A, sumbu B yang mendatar, sumbu A ke arah sini. Ya. Jadi, kalau digambar sumbu A dan B ya, seperti ini. Ini sumbu A, ini ada 1 cermin di sini dan di sini ada 1 cermin lagi. Yang tegak lurus dan 1 lagi sumbu C. Ya. Seperti itu. Nah, di piramidal tentunya lebih kompleks ya penulisan simbol, sehingga di semua sumbunya adalah sumbu rotasi 2. Di semua sumbu A, B, dan C adalah sumbu rotasi 2 berimpit ya. Nah, cerminnya juga, sumbu tersebut juga menjadi bidang cermin. Jadi cermin itu berimpit dengan sumbu kristalografis A, B, dan C, ditulisnya 2 per M, 2 per M, 2 per M. Ya. Seperti itu penulisan simbol Hermann McGuinn. Ya, kita sudah membahas kelas kristal dari 3 sistem tadi, tricline, monocline, dan ortorombik. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan di segmen lain video, selain pertemuan tatap muka tentunya, kita akan membahas kelas kristal dari sistem kristal trigonal atau heksagonal, ya, tetragonal, dan isometrik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.